kami Partai Golkar sangat menghargai dan sangat mempercayai seluruh elemen panitia maupun pengawas pemilu. Jadi mulai dari KPU, PPK, dan kawan-kawan KPPS itu sangat kami apresiasi dan sangat kami hargai kinerja. Sehingga kami menghormati untuk tidak melakukan press release, menyampaikan perolehan kami. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa kami punya data dan kami juga optimis memenangkan pertarungan pileg tahun 2024 ini. Sehingga untuk kepastian hal tersebut, sekali lagi kami sangat menghormati dan mempercayai seluruh elemen panitia mulai dari KPU, Bawaslu dan lain-lain ini sembari menunggu hasil yang nantinya secara resmi ditetapkan oleh mereka. Jadi menurut kami ya ini biasa. Ya mungkin ada orang ingin membangun opini publik, itu ya sah-sah saja. Tapi sekali lagi Partai Golkar berpegang teguh kepada mekanisme aturan permainan. Kami tidak mau terkesan mendahului, sehingga kami lebih kepada tertib tahapan, yaitu menunggu hasil keputusan yang nanti hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU. Bagaimana dengan hasil proyek Koin ini, sementara khusus untuk dapil 5 dulu yang pernah saya pantau, dia kan melebihi dari semua partai Golkar kan. Ini di urutan pertama Golkar yang ada di dapil 5, khusus dapil 5 dulu ini untuk kabupaten. Harapan untuk 2%. Harapan untuk 2% untuk dapil 5. Sekali lagi untuk hal tersebut saya tidak mau menyebut angka. Saya optimis, kami Partai Golkar sangat-sangat optimis. Tetapi kembali bahwa tidak mau terkesan mendahului kinerja panitia. Jadi kami lebih menghormati, menghargai, sehingga kita tunggu saja hasil resminya. Karena ya tidak saja kami punya data, juga kami lakukan komunikasi dengan semua pihak untuk menyerap kira-kira potensi kami di sana seperti apa. Salah satunya terus terang saya mencoba berkomunikasi dengan Pak Ketua P3 Pak Haji Mayuki. Beliau menyampaikan via telepon bahwa menurut versi P3 juga insya Allah Golkar menang di sana. Sehingga ya tidak usah dibesar-besarkan lah. Nah, ini biasa membangun opini ini. Jelas kita semua, terutama kami juga punya data. Dan kami optimis. Dari data internal yang digunakan itu sudah berapa persen masuk presentasinya dari Golkar internal? Insya Allah sudah 95% menuju 100%. Artinya sudah tingkat errornya itu sangat-sangat kecil. Tinggal kita perkuat saksi kita di lapangan yang sedang bersusah payah, berlelah-lelah menjaga. Kami juga menghormati kinerja panitia yang berhari-hari, dan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, lebih kepada kami itu mewaspadai kinerja panitia ini, ya kami tidak masuk ke ranah itu. Jadi saya tidak sedikit pun ingin mengganggu kinerja panitia, dan karena kami sangat percaya mereka profesional, dan hasilnya nanti tentu apa yang sebenarnya itu yang mereka akan keluarkan.
Untuk keseluruhan di Lombok ini berapa kursi yang ditargetkan Golkar dari 6 dapil ini? Golkar punya target di internal itu 9 kursi. 9 kursi. Nah, jadi seperti apa nanti hasilnya ya sekali lagi kita tunggu hasil pemilihan yang akan datang. Berarti dalam satu dapil ada kelebihan 2 kursi. Nah, di dapil mana saja yang lebih itu? Yang pertama tentu di dapil saya. Di dapil saya dengan data yang sudah kami pegang dari laporan dari saksi-saksi kami di TPS, insya Allah tinggal menunggu keputusan KPU, kita hampir pasti 2 kursi. Itu di dapil 2. Ada nggak dapil yang lain lagi? Ya ini Di dapil 5. Selain dapil 5, mungkin ada lagi? Sebenarnya kami berharap di dapil 1, tetapi melihat laporan sementara kayaknya kita berat di dapil 1. Bahkan partai-partai lain juga saya kira akan sama, akan berat juga ya, disebabkan karena pengurangan kuota yang dulu 10 sekarang menjadi 9. Kalau melihat apa yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa sangat mempercayai pihak pelaksana pemilu ini dan tidak akan mengawasi. Tapi di samping itu tentu yang diperkuat adalah saksi-saksi dari Golkar, petugas dari Golkar itu untuk mengawal suara yang telah ada ini. Sudah pasti. Kami sudah menempatkan saksi mulai dari saksi TPS, sekarang plenonya di kecamatan kami juga sudah menempatkan saksi di kecamatan. Kalau dibanding dengan hasil pemilu tahun lalu ini, kan Golkar tentu saja seperti pada periode sebelumnya itu punya basis-basis suara gitu kan. Nah, apakah itu saat ini juga terlihat gitu di sana Pak Ketua? Basis Golkar melihat dari tahun lalu kan di dapil mana saja yang 2 anggota DPR-nya misalnya? Basis utama di dapil 2, alhamdulillah. Tahun lalu kan dapat 2 juga. Dapat 2. Dan sekarang dapat 2 dengan suara yang cukup signifikan. Dulu 2019 kita dapat sekitar 14 ribuan. Sekarang insya Allah sudah menyentuh angka 23 di data kami. Di dapil 2. Dapil 2. Yang berpotensi seperti tahun lalu di dapil mana lagi yang 2 yang tahun lalu? Yang tadi tahun dapil Jongkat Pinggiran. Jongkat Pinggiran 5 juga 2 ya. Optimis kami. Di dapil 1 tahun pada periode sebelumnya? Kalau yang kemarin 1. Tadinya kita ingin menargetkan 2, tetapi harus kita sementara ini melihat laporan input data kami sepertinya cukup berat ya. Tetapi ya optimis ya tetap saja ada. Melihat potensi-potensi pada pemilu 2024 ini, apakah kader-kader Golkar ini banyak yang wajah-wajah baru ini atau masih mendominasi wajah lama ini Pak Ketua? Saya belum bisa menyampaikan itu apakah baru atau lama. Tapi kami lebih fokus kepada mengamankan suara partai. Kalau urusan siapa yang dapat dan tidak itu tentu nanti finalnya itu adalah secara resmi dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya nanti akan ketahuan siapa yang dapat di sana. Partai Golkar tetap mengutamakan yang dapat itu adalah sesuai aturan gitu. Misalnya pasti ada kompromi di tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Jadi kita berpegang teguh kepada aturan. Selaku pimpinan DPRD ini, setelah pencoblosan dilakukan ini, apa mungkin himbauan-himbauan untuk bagaimana masyarakat melihat proses yang saat ini sedang berjalan di KPU Pak Ketua? Pertama tentu mengingatkan kita semua, seluruh masyarakat Lombok Tengah, bahwa event pemilu ini adalah
event 5 tahunan yang judul besarnya itu adalah Pesta Demokrasi. Nah, selesai kita melakukan pencoblosan, tentu persaingan itu sudah selesai. Maka sekarang apapun hasilnya harus kita terima dengan lapang dada. Sehingga yang paling penting kita harapkan itu adalah kita kembali bersaudara. Sebagai masyarakat Lombok Tengah, kita harus kembali menjalin silaturahim. Ya, urusan menang kalah itu mari kita membiasakan diri bahwa itu adalah keniscayaan yang harus kita terima dari sebuah kompetisi. Dibanding pemilu tahun lalu, memang suasananya agak beda, sekarang lebih mencair gitu. Ya. Apalagi dari pilpres gitu ya, yang karena mungkin calonnya 3 itu lebih mencair. Jadi ini masyarakat juga mestinya harus mencair juga ya, seperti calonnya gitu. Iya, sangat kita harapkan seperti itu karena ini salah satu bukti kemajuan, terutama kedewasaan berpolitik. Pemahaman masyarakat tentang politik itu sudah mulai meningkat, sehingga tentu juga berkaitan kepada dampak. Kita tidak ingin, terutama di daerah kita di Lombok Tengah ini, kisruh pemilu seperti yang sudah itu terjadi dan membuat kita terpecah belah. Jadi sekali lagi himbauan saya, mari kita persatukan diri kita kembali, kita rangkul untuk menuju kemajuan daerah kita. Itu yang jauh lebih penting. Selalu setelah pilpres itu yang mencuat adalah isu adanya kecurangan. Nah, bagaimana mestinya masyarakat Lombok Tengah bersikap dan melihat tentang isu dugaan kecurangan ini, Pak Ketua, agar semuanya tetap damai dan tertib gitu. Ya. Balik lagi pertama tadi, kembali ke kedewasaan berpolitik, kedewasaan memahami politik. Nah, marilah selesai kita mencoblos, apapun hasilnya harus kita terima dengan lapang dada. Ya, urusan curiga mencurigai ini saya kira tidak penting untuk kita pelihara, sebab sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai sesama keluarga di daerah, ya tidak lagi lah kita harus terpecah belah oleh hasil sebuah pemilihan. Siapa hasil? Ketua.